bisa sharing nggak? Sekarang ini kan banyak orang yang bermasalah dengan ginjal ya, cuci darah lah, ya banyaklah pokoknya masalah ginjal. Nah, si Korobi itu kan ginjalnya itu waktu itu cuci darah. Betul. Sekarang udah sehat walafiat, udah tidak cuci darah. Ya bisa sharing nggak, Ci? Ini banyak sekali orang TikTok yang bermasalah dengan ginjal loh, Ci. Ya, jadi begini. Nah, tadinya juga saya tidak mengerti masalah tentang ginjal, ya. Cuman yang kita tahu ya, orang biasanya kena masalah dengan ginjal itu karena satu obat-obatan yang berkepanjangan, ya. Biasanya obat-obat berkepanjangan itu apa? Diabetes, hipertensi. Itu harus minum obat seumur hidup. Nah, suatu hari suami saya itu kena gagal ginjal. Jadi waktu itu dia tiba-tiba tidak bisa nafas, kakinya bengkak. Cuman saya tidak mengerti itu penyakit apa. Saya bawa ke rumah sakit dan dokter mengatakan harus cuci darah seumur hidup. Nah, karena kita orang awam, kita yes aja ya. Nah, tapi pada saat itu, dan itu sering pertanyaan di TikTok, dikira saya ngarang. Jadi yang nggak percaya boleh cari saya, kita ke rumah sakitnya tanya ya. Bisa lihat hasil lab kan, Ci? Kan Bisa ada hasil lab. lihat hasil labnya semua ada. Enggak, waktu kasus cuci darahnya kan nggak ada di itu. Maksudnya kalau mau tanya kan ada historinya ya. Oh iya. Itu waktu suami saya hari pertama itu 2 kali cuci darah. Jadi saya tidak mengerti karena memang tidak mengerti soal ginjal. 2 kali cuci darah dan suami saya hampir lewat. Ya, waktu itu kreatinnya adalah 16, uriumnya 342 dan tidak ada keterangan tentang EGFR. Dan misalnya ada pun saya tidak mengerti. Nah, terus udah gitu suami saya cuci darah, jadi opname di ICCU. Saya mau kasih produk saya itu sulit karena di ICCU itu dijaga seperti itu. Jadi tiap kali dia makin lama makin drop, dan saya melihat banyak orang bilang dia bakal lewat gitu loh, karena ngeliat kondisinya begitu lemah. Ya setiap pengunjung itu bilang kamu siap-siap ya, ini kayaknya bakal lewat gitu loh. Jadi saya tuh udah lumayan stres. Gimana caranya aku bisa bawa suamiku keluar biar bisa aku kasih produkku. Itu doang intinya. Sama aku nggak usah terus-terusan bayar untuk cuci darah karena dia opname. Jadi saya kalau nanti saya maksa keluar, saya suruh tanda tangan lagi sama rumah sakit, betul ya? Saya cari akal. Saya bilang saya mau pakai BPJS karena saya tahu rumah sakit tersebut tidak ada BPJS. Dan akhirnya dirujuk ke rumah sakit yang ada BPJS. Nah, oke, berarti saya boleh keluar dong, alasan ke rumah sakit tersebut. Tapi saya nggak bawa ke rumah sakit tersebut, saya bawa pulang. Di situ saya kasih apple. Waktu itu cuma ada apple, nggak ada NAD. Kalau ada NAD lebih mantap lagi tuh NAD ya. tuh. Jadi saya cuma kasih apel 6 saset dan minum dibatasi 600 ml sehari. Dan saya lihat berapa minggu kemudian, jadi saya benar-benar gak kasih pengobatan, gak kasih cuci darah, dengan alat masih di leher ini dibungkus kain kasa, itu bawa pulang. Nah, terus saya lihat suami saya udah tidak sesak lagi. Tadinya tuh tidurnya duduk dan kakinya, punggung kaki itu bengkak gitu ya. Nah, pasnya susah, saya lihat dia udah segar. Tapi gimana tahu ya, mau nyabut juga nggak bisa kan, nggak ngerti ya. Jadi saya ke rumah sakit lagi, saya tanya sama dokter, dok tolong dicek ini perlu dicabut ya gitu lah. Terus dokternya ngecek harus cuci darah. Kan saya nggak ngerti gimana cara nolaknya. Saya bilang besok aja ya dok cuci darahnya, saya bilang gitu. Saya bawa pulang lagi, besok saya berangkat ke Penang. Nah, sampai di Penang diperiksa ulang. Ya kan saya bawa yang dari Indonesia dong. Sampai sana dilihat, dia bilang saya periksa ulang aja. Nah, waktu periksa ulang, dokternya bilang ini dilepas. Nah, saya kaget, saya pikir mau diganti Simino karena dokter Indonesia bilang harus cuci darah seumur hidup. 3 bulan di sini, 6 bulan di lengan. Nanti setelah 3 bulan maksudnya, setelah 3 bulan dipasang di lengan, itu namanya Simino. Itu untuk seumur hidup. Nah, terus dokternya bilang suruh lepas. Saya kaget. Loh kok dilepas dong? Ya, EGFR-nya 13% tidak perlu cuci darah. Jadi dokternya bilang 8% aja tidak perlu cuci darah. Jadi dokter Indonesia kan jarang memeriksa EGFR. Rata-rata orang pasti cuma diperiksa kreatin, urium, betul ya? Jangan seneng sama cuci darah kayaknya. Kenapa? Di Indonesia ya Selalu dianjurkan dikit-dikit cuci darah. Nah, dokter Penang bilang, ibu tahu akibat cuci darah? Cuci darah itu bukan menyembuhkan ginjal. Cuci darah itu hanya menggantikan kerjanya ginjal. Ya, ginjal tidak dipakai, lama-lama mengecil. EGFR makin turun. Jika sudah tinggal 1%, pilihannya transplantasi.
transplantasi itu mahal ya, MM-an, Dan belum tentu cocok. 2M ya. Oke, saya duit saya banyak misalnya, nggak apa-apa 2M 5M gitu ya. Udah transplantasi. Selesai transplantasi, begitu ada penolakan, imun tubuh harus diturunkan. Begitu diturunkan, penyakit lain yang datang. Sakit ini, sakit itu, bolak-balik opname. Mau sehat dong, imunnya dinaikkan. Begitu imun dinaikkan, ginjalnya nolak lagi. Tinggal pilih. Mau menderita karena apa? Jadi ibaratnya begini. Kaki kita kalau sakit, kita mau jalan pakai apa? Tongkat, pakai kursi roda. Betul ya? Betul. Apakah kursi roda dan tongkat itu menyembuhkan kaki kita? Enggak. Tidak. Itu bukan mengobati kaki kita. Kalau terus-terusan kita pakai kursi roda, kaki kita makin tidak bisa jalan, makin tidak bisa berfungsi. Otak aja nggak dipakai, nggak berfungsi kok. Betul. Ya, orang Betul. kalau kebanyakan koma, kelamaan, bangun-bangun kayak orang linglung karena Ngehang, otaknya oh. tidak dipakai. Betul, betul. Sama ginjal kita tidak dipakai, insulin pankreas kita tidak dipakai, tidak bisa menghasilkan insulin karena kita suntik insulin, dia makin tidak menghasilkan insulin. Ya, Betul, betul. jadi kalau produk kita itu memperbaiki ginjal, memperbaiki pankreas, seperti itu. NAD sama apple stem cell ya. NAD sama apple. Jadi kalau cuci darah itu bukan mengobati, tapi menggantikan, gitu ya, menggantikan kerjanya ginjal. Tapi kalau ginjal tidak dipakai, ya selesai, Iya, iya. ya, Iya, seperti betul. itu. Jadi lebih baik semua organ tubuh kita bisa berfungsi dengan baik, gitu. Betul, betul. Oke, Ci. Thank you ya, Ci. Ya.